Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, terlebih dahulu mari kita membacakan doa bersama-sama, monggo dipimpin oleh ketua kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sebelum saya mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, terlebih dahulu saya akan mengabsen kalian satu persatu. Masuk semua? Nggak ada yang absen? Ada yang nggak masuk? Ati Dwi Rosalinda Putri, Fatimatus Zahra, Intan, nggak ada. Lini Sifaur Rahmah, Maftuhatus Solihah, Mutimatul Asroriyah, Miskawati, Sari Ayu Imaniyah, Silvia Rahmatika. Sudah ya, sudah semua ya. Baik, materi kita pada pagi hari ini adalah sekitar hudud pada subbab pembahasan masalah zina. Sebelum saya lanjutkan, penting saya sampaikan bahwa pembahasan pada pagi hari ini sekitar hudud itu indikatornya adalah menjelaskan pengertian hudud. Apa itu hudud? Nanti ada penjelasannya di sini. Kemudian menyebutkan macam-macam hudud. Kemudian tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, peserta didik mampu menjelaskan pengertian hudud dengan berani, baik dan benar. Nah, ini juga perlu dikuasai oleh sampean nanti setelah penyampaian materi. Kemudian ada diskusi kelompok juga. Melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat menyebutkan macam-macam hudud. Kemudian yang ketiga, melalui pengamatan slide tentang hukuman pelanggaran hudud zina, peserta didik mampu menjelaskan ketentuan hukum Allah tentang hudud zina. Jadi lebih spesifik ke pembahasan masalah sekitar zina. Kemudian yang keempat, melalui pengamatan slide dan diskusi kelompok, peserta didik dapat mengetahui hikmah diberlakukannya hudud pada had pelaku zina. Baik, saya mulai dari pengertian hudud. Hudud itu secara pengertian bahasanya berasal dari kata had. Silakan perhatikan di slide tampilan layar. Yang mana had itu mempunyai arti pencegahan atau pembatas antara dua hal. Ini pengertian secara bahasanya, secara lugawinya. Sedangkan pengertian hudud secara istilah atau secara syariat adalah hukuman-hukuman kejahatan yang telah ditetapkan oleh syara untuk mencegah dari terjerumusnya seseorang kepada kejahatan yang sama dan menghapus dosa pelakunya. Jadi hudud ini merupakan hukuman dari tindakan atau kejahatan yang dilakukan oleh seseorang, yang mana hukuman tersebut mempunyai maksud agar pelakunya tadi tidak mengulangi perbuatan yang sama. Atau dalam arti lain, hudud itu adalah sanksi yang ditetapkan kadarnya oleh syara. Nanti ada beberapa
sanksi yang ditetapkan, kalau zina seperti apa, kalau meminum khamr seperti apa, dan lain sebagainya. Jadi ada ketentuan masing-masing. Sanksi yang ditetapkan kadarnya oleh syara bagi suatu tindakan kemaksiatan untuk mencegah pelanggaran pada kemaksiatan yang sama. Jadi pembahasan hudud sebenarnya dalam secara umum ada 5 cakupan, ada 5 jenis. Yang pertama masalah zina, kemudian yang kedua masalah qadzaf, kemudian yang ketiga meminum minuman keras atau kita kenal dengan istilah khamr, kemudian yang keempat pencurian, dan yang kelima adalah perampokan. Jadi kita fokus pada materi zina pada pagi hari ini. Apa itu zina? Jadi kalau kita dengar kata pembahasan masalah zina, saya yakin kalian sudah paham semua apa yang dimaksud zina. Ada yang bisa mendefinisikan, menjelaskan sebelum kita lanjut? Apa itu zina? Zina itu ya terjadinya hubungan suami istri antara orang laki-laki dan perempuan, yang mana hubungan tersebut dilalui tanpa melalui pernikahan yang sah. Itu zina. Hukumnya bagaimana? Sepakat ulama itu mengatakan bahwa zina ini adalah haram. Bahkan zina ini termasuk dari salah satu perbuatan dosa yang tergolong pada dosa besar. Dasar hukumnya, ini dasar hukum masalah hudud secara umum dalam surat Al-Maidah ayat 90 sampai 91. Di sana disebutkan ini dasar hukum yang disebutkan oleh ulama tentang diberlakukannya masalah hudud secara umum, yang mana di dalamnya ada khamr, kemudian ada juga judi, di dalamnya ada di sini dalam pembahasan ayat surat Al-Maidah ayat 90 dan 91. Cuman yang dijadikan dasar hukum oleh para ulama dalam masalah larangan zina itu dalam Al-Qur'an sudah jelas, wala taqrabuz zina innahu kana fahisha wa sa'a sabila. Lanjut. Jadi dasar hukum yang dijadikan dasar hukum oleh para ulama dalam masalah dilarangannya perbuatan zina itu wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Di sini sudah dijelaskan wala taqrabuz zina, dan janganlah kamu sekalian mendekati zina. Di sini ada kata-kata wala taqrabu, yang artinya jangan pernah mendekati perbuatan zina. Maksudnya apa? Secara umum dalam lafaz ini kita jangan diperintahkan untuk tidak mendekati perbuatan zina. Apalagi sampai melakukan perbuatan zina. Kenapa aku dilarang? Innahu kana fahisyah. Zina ini termasuk perbuatan-perbuatan yang jelek, yang buruk. Bahkan perbuatan zina ini ada nilai tersendiri di tengah-tengah masyarakat, yang itu dicap sebagai perbuatan yang sangat jelek. Jadi jika ada tetangga atau siapa yang diketemukan telah melakukan perbuatan zina, maka status sosialnya orang tersebut di tengah-tengah masyarakat akan tercoreng. Apalagi di Madura. Jadi kita diperintahkan untuk tidak mendekati, maksudnya kita memang jangan pernah mendekati perbuatan ataupun hal-hal yang bisa menjerumuskan kita pada perbuatan zina. Apa saja? Di antaranya berkumpulnya dua orang laki-laki perempuan yang bukan muhrim dalam satu tempat, berhubungan. Ini tidak boleh. Kenapa? Karena perbuatan tersebut dapat mendorong akan terjadinya tindakan-tindakan yang lebih jauh atau kita kenal dengan zina. Kemudian dasar penetapan hukuman zina. Seseorang yang telah melakukan perbuatan zina ini bisa dikenakan hukuman
atau kita kenal dengan had. Yang itu nanti diatur akan kita bahas bersama-sama. Dasarnya bagaimana caranya untuk menetapkan bahwa seseorang itu telah melakukan tindakan perbuatan zina, ini ada dasarnya. Sehingga dasarnya tersebut dijadikan dasar oleh pemerintah untuk menerapkan sanksi yang namanya rajam atau hukuman cambuk. Yang pertama dasar hukumnya adalah dasar hukum penetapan zina. Dasar penetapan zina. Yang pertama adalah adanya 4 orang saksi. Adanya 4 orang saksi. Kemudian yang kedua, pengakuan dari pelaku. Jadi seseorang itu bisa dikenakan had karena melakukan perbuatan zina. Dasarnya ada 2 hal. Yang pertama, adanya 4 orang saksi. Saksi di sini yang 4 orang ini tahu secara persis, bukan hanya menyaksikan saja ya. Saksi di sini tahu secara persis tempat, waktu, model dan cara melakukannya seperti apa. Ini harus tahu persis. Artinya kalau hanya berasaskan praduga yang tidak jelas, ini tidak bisa dijadikan dasar hukum bahwa si A atau si B telah melakukan perbuatan zina sehingga harus dikenakan had, hukuman cambuk atau rajam. Jadi tidak dengan serta-merta hanya ada 4 orang saksi, yang 4 orang tersebut semuanya tahu secara persis caranya, cara melakukannya bagaimana, waktunya kapan, kemudian tempatnya di mana. Ini harus tahu persis. Kalau cuman ada 2 orang kalian menyaksikan atau menemukan ada 2 orang laki-laki dan perempuan yang berada dalam satu kamar hotel seumpamanya, tapi kalian tidak tahu apa yang dilakukan dalam hotel tersebut, ini tidak bisa dijadikan dasar untuk menetapkan bahwa yang kedua orang tersebut telah melakukan perbuatan zina. Saya tidak membahas masalah hukum pidana yang ada di Indonesia atau kita kenal dengan KUHP. Saya tidak membahas masalah persoalan itu, karena kalau dalam kitab hukum undang-undang pidana yang ada di Indonesia, zina pun itu antara orang yang suka sama suka dengan zina muhsan ini beda. Bahkan menurut KUHP itu kalau terjadi hubungan suami istri antara 2 orang laki-laki dan perempuan yang keduanya sama-sama belum menikah dan itu terjadi atas dasar suka sama suka, kalau menurut KUHP itu tidak termasuk tindak hukuman pidana. Tapi menurut KUHP yang masuk pada KUHP itu masuk pada tindakan pidana itu apabila salah satu atau 2 dari keduanya itu sama-sama statusnya sebagai suami atau sebagai istri. Jadi titik pembahasan kita pada pagi hari ini adalah pada hukum secara syariat. Bagaimana zina? Jadi kembali ke yang tadi, dasar penetapan hukuman zina itu yang pertama adanya 4 orang saksi. Yang 4 orang saksi tersebut mengetahui cara, waktu, tempat melakukannya. Jadi harus detail. Kalau tidak detail ini berbahaya. Bisa-bisa yang bersaksi itu bisa dikenakan hukuman juga. Dalam hal ini ada nanti pembahasannya masalah qadzaf. Apa qadzaf? Qadzaf ini menuduh zina. Cuman pada pagi hari ini kita fokus pada pembahasan masalah zinanya dulu. Kemudian yang selanjutnya, nah
Seseorang yang telah melakukan perbuatan zina itu bisa dikenakan hukuman rajam atau dicambuk. Ini ada syaratnya. Apa saja syaratnya? Yang pertama syaratnya adalah pelaku zina itu harus sudah baligh. Jadi apabila ada seseorang yang terindikasi melakukan perbuatan zina dan itu akan dibawa ke ranah hukuman cambuk atau rajam, ini juga ada syarat-syaratnya. Yang pertama harus pelakunya tersebut harus sudah baligh. Syarat diberlakukan hukuman zina yang pertama adalah harus baligh. Jadi kalau masih belum baligh maka akan dibebaskan dari beban-beban yang sudah diatur oleh syariat. Jadi yang pertama adalah harus baligh. Kemudian yang kedua, pelaku zina itu berakal. Yang kedua adalah berakal. Jadi seumpamanya ada seseorang yang dalam keadaan tidur seumpamanya, atau contoh yang tadi dalam keadaan gila, komat, penyakit gilanya kumat, dan melakukan tindakan-tindakan yang dilarang oleh agama, oleh syariat, maka itu tidak dikenakan hukuman. Kemudian yang ketiga, mengetahui terhadap konsekuensi perbuatan zina. Tahu terhadap akibat yang dilakukannya. Akibat hukum. Jadi seseorang bisa dikenakan hukuman had zina apabila melakukan perbuatan zina. Yang ketiga syaratnya tahu, orang tersebut benar-benar tahu bahwa tindakan yang dilakukan dirinya itu benar-benar ada berakibat hukum zina yang mana hukumannya adalah dicambuk atau dirajam. Jadi yang bersangkutan benar-benar tahu bahwa kalau saya melakukan perbuatan ini maka saya akan dihukum seperti ini. Kalau saya melakukan perbuatan mencuri seumpamanya atau berzina seumpamanya, baik itu zina muhsan maupun zina yang ghair muhsan, maka saya akan dikenakan hukuman seperti ini. Dan dirinya tahu, sadar, tapi tetap melakukan perbuatan yang namanya zina. Nah ini orang-orang yang seperti itu yang dikenakan hukuman had zina. Kemudian yang keempat, status dari pelaku tersebut diyakini secara syarak bahwa benar-benar telah melakukan perbuatan zina atas beberapa dasar yang saya sebutkan tadi. Apa dasar penetapan perbuatan zina? Yang tadi yang saya bahas tadi, adanya 4 orang saksi, kemudian pengakuan dari pelaku. Kalau sudah lengkap, ada 4 orang saksi, kemudian yang 4 orang saksi tersebut tahu seluk-beluk melakukannya, tidak hanya berdasarkan prasangka yang tidak jelas, maka itu bisa dijadikan dasar hukum penetapan hukuman had terhadap pelaku zina. Atau kalau tidak ada 4 orang saksi, pelakunya mengaku sendiri. Nah, dari dua hal ini bisa dianggap secara syarak bahwa orang tersebut telah cukup syarat untuk diberlakukannya had perbuatan zina. Ada nggak ada pertanyaan? Paham semua berarti ya? Baik, kalau seperti itu dilanjutkan pada kegiatan selanjutnya. Saya akan memberikan tugas kepada kalian semua terkait materi yang saya sampaikan tadi.
tugas ini ada yang tugas secara kelompok, nanti dibagi kelompoknya ada 3 kelompok. Silakan diatur sendiri oleh ketua kelasnya. Siapa kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan masing-masing ketua kelompoknya. Nanti akan saya sampaikan. Dan beberapa tugas ini terkait materi zina. Ada yang tugas individu dengan cara menjawab beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan nanti akan saya sebar di lembar kerja. Ada yang berupa tugas per individu, ada yang tugas kelompok. Nanti itu betul-betul dikerjakan karena itu terkait materi evaluasi dari materi apa yang sudah saya sampaikan tadi, itu betul-betul dipahami. Nanti hasil lembar kerja itu sampai yang kerjakan disetor kepada saya, nanti akan saya nilai dan dimasukkan dalam form penilaian secara khusus. Ini kegiatan kita yang selanjutnya. Nanti silakan ya dikoordinir sendiri untuk pembentukan kelompok. Yang pertama, kelompok ini akan membahas ada beberapa berita di media, saya cantumkan di lembar kerjanya, terkait perbuatan zina. Nanti itu dimintai tanggapan di masing-masing kelompok. Silahkan diisi form yang sudah tersedia, bagaimana tanggapan masing-masing kelompok. Kemudian yang tugas individu hanya menjawab beberapa soal uraian. Sudah ya? Sudah paham semua? Jadi nanti hasil lembar kerja kalian yang kalian kerjakan itu nanti akan saya nilai. Hasilnya nanti di pertemuan yang akan datang akan diketahui. Kelompok A mendapatkan nilai berapa, kelompok B mendapatkan nilai berapa, dan C mendapatkan nilai berapa. Baik, kalau sudah tidak ada persoalan lagi yang perlu dipertanyakan, nggak ada? Nggak ada ya? Saya cukupkan sampai di sini saja materi kita. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari mulai dari awal tadi bisa dimengerti dan bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Amin, amin. Mungkin hanya ini ya yang dapat saya sampaikan. Silakan membaca doa bersama-sama dipimpin oleh ketua kelasnya. Monggo. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.